Om Swastiastu. Halo Pak Guru dan teman-teman, perkenalkan nama saya Amara Syahria, saya dari kelas 11 nomor absen 34. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan pembahasan soal UASBK Fisika yang keluar pada pagi tadi. Baik, saya mulai langsung untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 diketahui sebuah persamaan yaitu H sama dengan B kali I pangkat 3 minus I pangkat 2 per A pangkat 2, yang dimana H diketahui dalam ampere per kilogram pangkat 2 dan I dalam ampere. Maka kita diminta untuk menentukan berapa dimensi B berbanding A. Untuk mengetahui berapa nilai dimensi B berbanding A, yang harus kita lakukan adalah mencari terlebih dahulu satu persatu berapa nilai dimensinya. Pertama-tama saya mencari nilai dari dimensi B. Dimensi B dapat dicari menggunakan persamaan H sama dengan B dikali I pangkat 3. Kemudian kita masukkan unsur-unsur yang telah diketahui, yaitu ampere per kilogram pangkat 2, yang dimana menyatakan nilai H-nya. Kemudian setelah itu kita masukkan rumus dimensinya. Ampere memiliki rumus dimensi I, dan kilogram yang menyatakan massa memiliki rumus dimensi F. Kita masukkan rumus dimensinya, kemudian tidak lupa menyertakan pangkatnya. Setelah itu pada bagian ini terdapat sedikit perbedaan, yaitu I yang awalnya berada di ruas kanan, kemudian pindah ke ruas kiri. Hal itu bertujuan untuk memudahkan kita melihat yang mana sebenarnya yang ditanya. Kemudian setelah dioperasikan, didapatkanlah hasil nilai dari dimensi B, yaitu I pangkat negatif 2 dikali M pangkat negatif 2. Mengapa nilainya bisa pangkat negatif? Dimensi tidak boleh berbentuk pecahan. Oleh karena itulah yang menjadi penyebutnya harus dibawa ke atas. Untuk bisa menghilangkan pecahan ini, maka yang menjadi pembilang tadi itu pangkatnya dioperasikan dengan pangkat yang menjadi penyebutnya. Seperti contohnya I di sini memiliki pangkat 1. Kemudian ketika 1 dikurangi dengan 3, mengapa dikurangi? Karena ini merupakan pembagian. 1 dikurang 3, maka hasilnya adalah minus 2. Dan di sini positif 2, ketika dia dibawa ke ruas atas, maka dia menjadi negatif 2. Oleh karena itulah nilai dari dimensi B adalah I pangkat negatif 2 dikali M pangkat negatif 2 sama dengan B. Kemudian kita cari nilai dari dimensi A. Nilai dimensi A dapat dicari menggunakan persamaan H sama dengan I pangkat 2 per A pangkat 2. Sama seperti mencari dimensi B, kita masukkan dulu unsur yang telah diketahui. Setelah masukkan unsur yang telah diketahui dan juga rumus dimensinya, kita kali silang. Kali sehingga didapatkanlah persamaan A pangkat 2 dikali I sama dengan I pangkat 2 dikali M pangkat 2. Untuk memudahkan kita melihat yang mana ditanya, kita bisa memindahkan yang berada di ruas kiri ini ke ruas kanan dengan mengubah juga sifatnya. Di sini dia bersifat perkalian, kemudian diubah ke sisi kanan, dia menjadi pembagian. Kemudian setelah itu kita operasikan juga pangkat-pangkatnya, sehingga didapatkanlah juga persamaan A pangkat 2 sama dengan I pangkat 1 dikali M pangkat 2. Kemudian untuk menghilangkan pangkat pada A yang menjadi pertanyaan ini, maka pangkatnya dioperasikan lagi pada dimensi yang berada di ruas kanan, sehingga didapatkanlah nilai dari dimensi A sama dengan I pangkat setengah dikali M pangkat 1. Kemudian setelah mengetahui nilai dari masing-masing dimensi, kita dapat mencari berapa nilai dari B berbanding A. Dimensi B berbanding A dapat dicari dengan memasukkan nilai-nilai dimensi yang telah didapatkan, sehingga akhirnya didapatkanlah nilai dimensinya, yaitu B berbanding A sama dengan I pangkat minus 5 per 2 dikali M pangkat minus 3. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 2, yaitu mengenai jangka sorong. Untuk mencari hasil pengukuran jangka sorong, kita harus mencari dulu skala utama. Skala utama dari jangka sorong ini adalah 0,9 cm. Kita dapat melihatnya ini, 0,9 cm. Kemudian skala non-Lewis-nya adalah 6,4 cm. Kita bisa melihat yang ini, bahwa skala non-Lewis-nya adalah 6,4 cm. Dan 6,4 cm ini dikalikan dengan 0,01 cm, sehingga didapatkanlah 0,064 cm. Kemudian kita mencari hasil pengukuran untuk mendapatkan X-nya, yaitu dengan menambahkan skala utama dengan skala non-Lewis, sehingga didapatkanlah nilai X-nya, yaitu 0,964 cm.
Setelah itu kita cari nilai ketidakpastian yang didapatkan dari nilai skala terkecil dibagi 2. Pada jangka sorong ini nilai skala terkecilnya adalah 0,002 cm. Dibagi 2 didapatkanlah ketidakpastiannya 0,001 cm. Sehingga hasil pengukurannya yang dinyatakan dalam X plus minus delta X kita dapatkan 0,964 cm plus minus 0,001 cm. Kemudian masuk ke soal nomor 3 mengenai konsep angka penting. Yang pertama yaitu 73,84 cm dibagi 0,50 cm. 73,84 memiliki angka penting sebanyak 4 dan 0,50 cm memiliki angka penting sebanyak 2. Oleh karena itulah hasil operasi bilangannya harus memiliki 2 angka penting saja. Hasil asli dari 73,84 cm dibagi 0,50 cm adalah 147,68 cm. Kemudian untuk mendapatkan 2 angka penting, kita bulatkan menjadi 150 cm. Kemudian agar memudahkan pembacaan, kita juga bisa mengubahnya menjadi notasi ilmiah, yaitu menjadi 1,5 dikali 10 pangkat 2 cm. Kemudian soal yang kedua yaitu mengenai luas persegi. Diketahui bahwa panjang sisi sebuah persegi adalah 11 cm. Untuk mencari luas, rumusnya adalah S kuadrat, yaitu 11 kuadrat. 11 memiliki 2 angka penting, oleh karena itulah hasilnya juga harus memiliki 2 angka penting. Maka 11 dikalikan 11 hasilnya adalah 121 meter persegi. Agar bisa menghasilkan 2 angka penting, maka kita harus membulatkan 121 menjadi 120 sehingga ketika dijadikan notasi ilmiah menjadi 1,2 dikali 10 pangkat 2 meter. Kemudian yang soal yang ke-C yaitu kehidupan sehari-hari. Ibu membeli tomat dengan massa 1 tomat sebesar 450 gram. Kita tahu bahwa 450 gram ini memiliki jumlah angka penting sebanyak 2. Kemudian, ibu diketahui membeli 5 buah tomat, atau berapa massa totalnya? Oleh karena itu, kita mencari massa dari 5 buah tomat, yaitu dengan mengalikan 5 dengan 450 gram, didapatkanlah 2250 gram. Kemudian, karena hasil akhirnya harus memiliki 2 angka penting, sedangkan 2250 ini memiliki 3 angka penting, jadi kita harus membulatkannya sehingga menjadi 2200 gram. Oleh karena itulah, ketika 2200 gram ini, kita nyatakan menggunakan notasi ilmiah menjadi 2,2 dikali 10 pangkat 3 gram. Oke, lanjut selanjutnya, yaitu mengenai konversi satuan. Kemudian yang D yaitu 0,00158 GK atau gigakelvin sama dengan berapa mikrokelvin. Konsep yang harus kita pegang di sini adalah kita harus tahu bahwa 1 gigakelvin sama dengan 1 dikali 10 pangkat 15 mikrokelvin. Oleh karena itulah, untuk mengubah 0,00158 gigakelvin ini, maka harus dikalikan dengan 1 dikali 10 pangkat 15. Sehingga didapatkanlah bahwa 0,00158 gigakelvin ini setara dengan 1,578 dikali 10 pangkat 12 mikrokelvin. Kemudian selanjutnya yaitu soal masih tentang konversi, yaitu 32.900 pikokandela sama dengan berapa hektokandela. Konsep yang harus kita pegang di sini adalah kita harus tahu bahwa 1 pikokandela sama dengan 1 dikali 10 pangkat min 6 hektokandela. Oleh karena itulah, untuk mengkonversinya kita harus mengalihkan 32.900 pikokandela dengan 1 dikali 10 pangkat min 6, sehingga didapatkanlah hasil bahwa 32.900 pikokandela setara dengan 3,29 dikali 10 pangkat min 10 hektokandela. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini kita disajikan gambar sebuah balok, yang dimana balok ini diberikan gaya, yaitu F1, F2, dan F3. Kita diminta untuk menentukan berapa kecepatan balok jika massanya 10 kg. Oke, untuk mengerjakan soal ini kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep trigonometri sederhana, yaitu perbandingan sisi 345. Kita fokus pertama pada F1. Pada F1 ini ada sudut yang terbentuk, yaitu sudut 37. Nah, kita bayangkan di sini terdapat segitiga siku-siku.
Untuk mengerjakan soal yang berhubungan dengan trigonometri, kita harus ingat bahwa sisi yang berada di depan sudut maka dia akan disebut dengan sisi yang berada di depan sudut maka akan disebut dengan sin. Oleh karena itulah, untuk mencari fx1 kita menggunakan persamaan sin 37. Nilai sin ini merupakan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Sisi depannya bernilai 3 dan sisi miringnya bernilai 5. Di sini 3, di sini 5, di sini 4. Kemudian selanjutnya kita melihat ke F3. Di F3 ini juga terdapat sudut yang terbentuk, juga sama 37 derajat. Tapi apa bedanya dengan F1? Kita juga harus ingat kembali yang tadi, bahwa di sini kita bayangkan ada segitiga siku-siku. Di depan sudut ini merupakan sin. Namun pada kondisi yang ini terdapat gaya yang diberikan ke arah kiri, yaitu ini, yang berlawanan dengan arah perpindahan. Karena gayanya ke sini dan ini di sini itu sudutnya itu bersentuhan dengan gaya yang diberikan, maka di sini nilainya adalah cos. Oleh karena itulah, untuk mencari nilai fx3 menggunakan persamaan cos 37, yang dimana nilai cos ini merupakan perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Sisi miringnya memiliki perbandingan 5, sisi depannya 3 yang ini, dan sisi sampingnya di sini 4. Oleh karena itulah cos 37 diberikan perbandingan 4/5. Kemudian kita cari satu persatu. Pertama cari fx1-nya. Dengan memasukkan nilai F1 dikalikan dengan C37 didapatkanlah Fx1 sebesar 12 Newton. Kemudian Fx3 kita cari dengan memasukkan nilai Fx3 maksudnya ini salah tulis, Fx3 dikalikan dengan cos 37 derajat sehingga didapatkanlah hasil Fx3-nya yaitu 8 Newton. Ada pertanyaan mengapa gaya yang kedua ini atau F2 ini tidak digunakan, karena gaya ini bernilai tegak lurus, sedangkan untuk mencari usaha harus menggunakan perkalian antara gaya dikali dengan perpindahan. Dan untuk itu kita harus mencari gaya yang searah atau yang berlawanan. Oleh karena itulah, untuk gaya atau F2 ini karena nilai tegak lurus, oleh karena itu dinilai sebesar 0 atau tidak digunakan untuk mengerjakan soal ini. Setelah menemukan fx1 dan fx3, maka kita mencari nilai dari f-nya yang akan digunakan, atau kita bisa tulis dengan sigma fx, yaitu dengan cara fx1 dikurang dengan fx3, yaitu 12 Newton dikurang dengan 8 Newton, didapatkanlah hasil 4 Newton. Kemudian karena kita telah mengetahui bahwa nilai dari energi kinetik sama dengan usaha yang dapat dicari dengan gaya dikalikan dengan perpindahan, yaitu kita masukkan 4 Newton dikalikan dengan perpindahan yang terjadi yaitu sebesar 9 meter, didapatkanlah hasil bahwa usaha atau energi kinetiknya adalah 36 Joule. Kemudian untuk mencari kecepatan kita dapat menggunakan rumus EK atau energi kinetik, yang dimana rumus energi kinetik ini adalah setengah dikali dengan massa dikali dengan kecepatan. Kemudian kita masukkan energi kinetiknya ada 36, kita masukkan juga massanya, kemudian kita pindah ruaskan, dan kita buat akar untuk menghilangkan pangkat 2 pada V di sini, atau pada kecepatannya, sehingga didapatkanlah hasil akhir kecepatan balok tersebut jika memiliki massa 10 kg, maka kecepatannya adalah 6 akar 1/5 meter per second. Kemudian lanjut ke soal nomor 5. Sebuah bola bermassa 200 gram dijatuhkan dari ketinggian 4 meter. Jika bola ditangkap pada ketinggian 2 meter, berapa kecepatan bola saat ditangkap? Oke, pertama-tama kita harus mengubah dulu massanya dari gram. Massanya dari gram menuju kilogram. Dari gram menuju kilogram maka dibagi 1000. Didapatkanlah 0,2 kg. Di sini saya menggunakan simbol
ketinggian karena terdapat ketinggian awal dan ketinggian ketika ditangkap. Ketinggian ketika bola belum dilemparkan, saya simbolkan dengan H1, yang dimana memiliki ketinggian sebesar 4 meter. Kemudian ketika telah dilempar dan ditangkap oleh seseorang, tidak tahu siapa orangnya, maka saya simbolkan dengan H2, yang dimana ketika ditangkap itu pada ketinggian 2 meter. Selanjutnya, untuk mencari kecepatan, di sini saya menggunakan persamaan energi mekanik, yang dimana energi mekanik dapat dicari menggunakan rumus energi kinetik ditambah dengan energi potensial. Di sini saya menggunakan perbandingan antara rumus energi mekanik ketika telah dijatuhkan dan juga ketika belum dijatuhkan. Karena ketika belum dijatuhkan, nilai energi kinetiknya otomatis akan 0. Kemudian saya mendapatkan persamaan, yaitu energi kinetik 2 sama dengan massa dikali dengan gravitasi dikali dengan ketinggian akhir dikurang ketinggian awal. Kemudian dimasukkan, yaitu massanya 0,2 kg dikali 10 meter per second kuadrat dikalikan dengan 4 dikurang 2. Ini merupakan H2, ini merupakan H1. Sehingga didapatkanlah nilai energi kinetik ketika dia sudah dilempar dan ditangkap itu adalah 4 joule. Kemudian untuk mencari kecepatan, saya menggunakan persamaan energi kinetiknya, yaitu dengan EK sama dengan setengah dikali massa dikali dengan kecepatan. Kemudian dimasukkan rumus, di sini 4 joule sama dengan setengah dikali 0,2 dikali dengan V kuadrat. Kemudian pindah ruas, dan untuk menghilangkan pangkat 2-nya, di sini 40-nya diakarkan, sehingga didapatkanlah hasil akar 4 kali 10 yang bisa dikeluarkan akarnya menjadi 2 akar 10 meter per second. Maka kecepatan bola tersebut ketika ditangkap pada ketinggian 2 meter adalah 2 akar 10 meter per second. Baik, sekian yang dapat saya presentasikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata atau pengucapan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.